Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ingkang kula hormati sesepuh kini sepuh Bapak Ibu jamaah salat Isya ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini pun semoga kita tansah mendoakan rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing dalu punika kita taksih pingaringan sehat. Allah taksih maringi dumateng kita sami kesempatan kangge berbuat kesainan, beramal soleh. Pramila semoga kita ginakaken kesempatan menika kanthi saestu pados ridhonipun Allah, mengharap ingin menika pahalanipun Allah, mengharap surganipun Allah, ingkang harapanipun mugi-mugi kita sami kalebet habaripun Allah ingkang sukses dunya lan akhirat. Bapak Ibu jamaah ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ngraosaken raos remen sangat bahagia. Amargi masjidipun anyar nggih Pak nggih. Alhamdulillah sansaya nyaman nggih Pak nggih. Insyaallah masjidipun sae, semangat anggenipun ibadah sae, semakin semangat. Masjidipun inggih menika tambah sae, mugi-mugi salat berjamaahipun nggih tambah rajin, tambah semangat. Rawi pengaosanipun nggih mugi-mugi tambah rajin. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, nyemetaken dumateng kita sami pilih ciri-cirinipun tiyang ingkang beriman menika ingkang saestu memakmurkan masjidipun Allah, senantiasa rindu kepada rumah Allah yang menika masjid. Itulah mukmin yang sejati, rindu dengan kumandang adzan, rindu dengan sholat berjamaah, dengan majelis taklim, dengan taman surga. Karena memang ketenangan itu letaknya di rumah Allah. Barang siapa yang ingin hidupnya tenang, maka sering-seringlah ke rumah Allah, ke masjid. Bahkan rumah Allah itu juga dados sebab keselamatan. Ateges maksudipun bilih kathah tiyang ingkang selamat dari mara bahaya karena berlindung di dalam rumah Allah. Menawi kita sami kemutan utawi mengingat peristiwa tsunami Aceh tahun pinten Pak? 2000 kita saged mangertosi sederek-sederek kita menika selamat
Amargi apa? Berlindung di dalam Masjid Baitur Rahmah. Sehingga banyak sekali kejadian-kejadian musibah, bencana yang di situ Masjid Allah tetap berdiri kokoh tegak. Padahal bangunan-bangunan sampingnya niku sampun roboh. Karena Masjid Allah menika tasih tegak. Karena Allah lah yang melindungi rumahnya. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, semoga kita sami makmurkan kanthi kathah ngata-ngatahaken kegiatan ingkang tentunipun bermanfaat, terutama salat 5 waktu berjamaah lan pengaosan utawi taklim menika. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita taksih nggih wonten wulan apa Pak? Pun ganti wulan dereng. Dereng nggih. Sehingga kita taksih berada di dalam bulan Muharram atau yang dinamakan dengan bulan Suro dalam istilah Jawanya. Menika kedah kita pahami Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, di bulan apapun orang yang beriman menika berusaha terus semangat ibadah. Apalagi di bulan-bulan yang mulia seperti bulan Muharram. Bulan Muharram menika bulan yang mulia, bukan bulan sial, bukan bulan membawa malapetaka. Syahrullahil Muharram. Karena bulan Allah itu adalah bulan Muharram. Alhamdulillah ini kita sampun nindakaken ibadah siam Tasyu'a dan siam Asyura. Ini sudah kita pahami di bulan apapun secara asal kita berusaha semangat menjaga istiqomah, karena tidak ada seorang pun yang paham, yang tahu di bulan apa dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saged bulan Suro, Safar, Mulud, Ba'dal Mulud, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ingkang terpenting nggih menika dos pundi kita menika siap bekalipun, siap sahunipun, siap napa amalipun. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, kita lihat bagaimana umur itu dibagi menjadi beberapa tahap. Manungsa menika wiwit alit ngantos balik, dari kecil sampai balik itu tidak dibebani syariat, sehingga melakukan apa saja tidak berdosa karena belum akil balik. Anak menawi sampun akil balik, usia mungkin 15 tahun, memang berbeda-beda akil balikipun. Sampai usia 35 menika napa nggih sehat-sehatipun, gagah-gagahipun nggih, ayunipun ayu tenan. Anak yang menawi mangke sampun mulai 36. Menika napa Pak? Mulai berkurang. Kecantikan, ketampanan mulai berkurang. Kekuatan fisik nggih makaten, riyen menika sate kambing niku nggih kuat pinten tusuk Pak? 20 tusuk nggih Pak nggih. Sakniki pripun bapak-bapak niki nek nek korban pas korban kanah daging kambing niku pripun? Daharipun daging kambing kanah apa sekecil? Sekecil nggih pun dikurangi. Itulah kehidupan dunia
yang awalnya pada puncak-puncaknya kesehatan, puncak-puncaknya kekuatan akan kembali melemah. 40, 45, 50, 55, 60. 60 ini pun warning. Tapi pun peringatan. Sehingga dikembalikan kepada ardalil umur. Sehingga Bapak Ibu ingkang terpenting, alhamdulillah kita taksih dipun paringi gesang dening Allah. Amargi kathah sedherek-sedherek kita ingkang sapunika napa sudah masuk dalam alam kuburnya, alam barzahnya. Seandainya saudara-saudara kita yang berada di alam kubur niku saged meminta kepada Allah, niscaya mereka akan minta kembali, dikembalikan ke dunia, ingin sholat meskipun sholat sunnah 2 rakaat, ingin infak meskipun 1.000 rupiah. Akan tetapi kalau sudah masuk ke alam kubur niku mboten mungkin saged wangsul malih. Sehingga nikmat umur, nikmat kesempatan sumangga kita sami napa ginakaken kanthi saestu. Amargi mboten jamin apa? Mboten jamin ketinggalipun sehat-sehat nggih. Ning napa menika dados sampun dados takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bapak Ibu pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ingkang wingi sampun kita bahas. Terus pundi tiyang menika semangat mengoptimalkan di situ ada celah kebaikan, celah beramal, maka dia akan masuki kesempatan tersebut. Jadi orang yang cerdas itu melihat peluang yang menghasilkan pahala. Sebagaimana orang yang jiwa bisnisnya tinggi, niku nggih napa biasane pun melihat peluang ini ada peluang bisnis yang menghasilkan uang. Demikian pula seharusnya orang yang beriman itu harus pandai-pandai melihat peluang amal soleh. Amalan mana yang bisa menghasilkan pahala ganjaran yang besar di sisi Allah. Kalau seandainya enggak punya, contohipun boten gadai harta ingkang kathah sehingga boten saged beramal, bisa cari dari jalan yang lain. Beramal dengan tenaganya, beramal dengan curahan pikirannya. Derek napa ikut urun rembug istilahipun. Sehingga tiyang ingkang beriman dos pundi mencurahkan, memaksimalkan jiwa, raganya, hartanya, ia maksimalkan untuk membeli surga Allah. Membeli surga Allah. Ampun sebaliknya, orang yang menukar surga Allah dengan sesuatu yang sedikit, seperti dunia itu sedikit sekali, sithik tur napa sementara, sithik sementara cepet hilang. Ditukar dengan surga yang abadi, yang banyak kenikmatan yang selama-lamanya. Alhamdulillah kita sampun selesai membahas bab masalah babakan apa semangat memanfaatkan peluang pahala. Nek saged pahala ingkang amal jariyahipun mengalir, Pak. Ini sahabat kita jelaskan tiyang ingkang beriman itu semangat nanem, Pak. Semangat nandur. Karena tanamannya
jika bermanfaat bagi hewan, bagi burung, bagi makhluk-makhluk Allah yang lainnya, tanamannya itu bisa menghasilkan pahala dan jalan yang mengalir. Betapa banyaknya pahala orang yang menanam banyak sekali di kebunnya, lalu ditinggalkan untuk anak keturunannya. Masya Allah, niku dados pahala ingkang mengalir. Jadi orang yang cerdas memahami kalau umur itu singkat, maka semangat mencari amalan yang pahalanya mengalir. Kados dina Pak, keramik masjid niku mengalir boten? Mengalir nggih? Insyaallah. Ngamal teng masjid niku masyaallah niku amal jariyah. Semangat anggenipun ibadah. Ananging ing bab ingkang kita taksih bahas menika, kita bahas hadis-hadisipun ngemutaken dumateng kita sami nggih semangat ibadah ning ampun berlebih-lebihan. Kados dene tiyang ingkang semangat ibadah berlebih-lebihan, salat tahajud sewengi semalam suntuk tidak tidur. Ada yang ibadah niku napa puasa terus mboten pernah bolong. Enten ingkang napa berjanji akan beribadah terus enggak menikah. Niku naminipun hulu berlebih-lebihan. Ada orang yang sholat tahajud sebenarnya enggak kuat, tapi diikat tubuhnya, terus diikat di tiang agar tidak roboh. Itu nggih berlebih-lebihan. Sehingga hadis ingkang kita bahas lajengipun menika saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis nomor 144 nggih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Hadis yang singkat. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Qalaha salasan. Nabi sampai mengucapkan 3 kali, Pak. Niku nedahaken apa, Pak? Dipertegas, diperkuat. Terus nek tangan dikan niku diulang-ulang ngantos 3 kali, niku napa? Penegasan. Halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebih-lebihan, orang yang mempersulit sendiri dalam beragama, orang yang memberat-beratkan dirinya sendiri dalam beragama. Nabi mengucapkan sampai 3 kali. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa yang dinamakan dengan mutanatti'un? Mutanatti'un apa? Mutanatti'un kan meskipun muta'ammiquna mutasyaddiduna fi ghairi maudhi'it tasydid. Mutanatti'un iku nggih tiyang ingkang terlalu mendalam, terlalu apa? Terlalu berlebihan bukan pada tempatnya. Sehingga dipun sebataken wonten hadis menika halaka cilaka binasa orang yang memberat-beratkan diri dalam beragama. Karena agama itu mudah, kenapa kok dibuat susah? Terus Bapak Ibu sejatosipun orang yang benar-benar mengikuti syariat Islam, mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Al-Quran, niku sejatosipun gampil, mudah. Agama itu tidak menyulitkan, syariat tidak mempersulit. Tapi terkadang pemeluknya sendiri yang mempersulit sendiri.
Jangan seperti Bani Israel, yang ketika disuruh menyembelih sapi, sembelih sapi apa saja, tapi malah memberat-beratkan diri. Sapi yang warnanya bagaimana, umurnya berapa, tanya macam-macam, sehingga kesusahan sendiri mencari sapi yang sifatnya seperti itu. Sehingga saking hadis menika saged kita pandhet faedah damut takalluf wa tasyaqquk fil kalam. Kesalahan sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah niku menghendaki bagi kita semua kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Sehingga kita sami menika nek menawi menjalankan agama Islam, menjalankan syariat secara kafah, secara menyeluruh, sejatosipun nggih gampil, kepenak. Sehingga Bapak Ibu yang dihormati Allah, dengan kata kita perhatikan ampun ngantos yang menika berlebih-lebihan kali dulu. Kenapa? Asyiddatu la ta'ti bi khair. Kaedahipun niki Pak. Sesuatu yang berlebihan niku boten sae. Apa niki Pak nggih? Bahkan dalam ibadah niku menawi berlebihan nggih boten sae. Kita kemawon yang menawi dahar berlebihan dalam makan niku nggih boten sae ndadosaken penyakit. Berlebihan dalam minum utawi menawi munjuk niku munjukipun kathah sodanipun, kathah pengawetipun. Nggih sare niku menapa Pak? Nek sare niku nek menawi berlebihan nggih kirang sae. Contohipun apa? Contohipun nembe isoman, isolasi mandiri terus napa? Tidur terus seharian. Tidur terus pagi, siang, sore, malam tidur terus. Niku nggih kirang sae. Terus isoman niku mboten mesti napa Pak? Sare terus nggih. Nek menawi jam 8, napa jam setengah 8, jam 7 niku saged didi. Saged berjemur. Saged apa? Saged melampah-melampah ringan, gerak-gerak ringan. Jadi istirahat itu kalau berlebihan niku nggih kirang sae. Kaedahipun makaten ngobrol jagongan bergadang berlebihan niku nggih kirang sae. Mosok jagongan yen barisak ngantos subuh. Subuh nami mantuk Pak. Enten mboten Pak? Enten teng perapatan bakar hubung. Nggih Pak nggih. Padahal sanes jadwal ronda niku nggih. Nek ronda niku nggih masyaallah niku pahala. Terus ronda niku pahala lho Pak. Niku dinipun nyatakan jadi keamanan, jadi warga. Niku masyaallah pahala. Jadi kaedahipun apa Pak? Berlebihan niku kirang sae. Bahkan dalam bersedekah, berlebih-lebihan sehingga anak istrinya sendiri terlantar, nggak diperhatikan, sehingga mungkin malah kekurangan akhirnya minta-minta, itu nggih kirang sae. Sehingga kaidah dalam beragama menika khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan.
apa Pak? Pertengahan. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Kados dene waja'alnakum ummatan wasaton. Umat Islam dijadikan umat pertengahan. Sebagaimana di dalam akidah Ahlus Sunnah menika dalam akidah di antara Murji'ah dan Khawarij. Dalam akidah takdir antara Qadariyah dan Jabariyah. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah niku berada di tengah-tengah di antara golongan-golongan yang menyimpang, yang sesat dari jalan Islam, di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga asyiddatu la ta'ti bi khair. Berlebih-lebihan niku tidak mendatangkan kebaikan. Karena al-Islam dinut tawassut wal iktidal. Agama Islam adalah agama yang pertengahan. Agama yang pertengahan. Ini hadisipun nggih, halakal mutanattiun. Celaka orang yang memberat-beratkan diri. Seperti apa Pak? Seperti agama Nasrani memberat-beratkan diri. Contohnya apa Pak? Para pendeta mereka mewajibkan bagi diri sendiri mengabdi ke gereja, mengabdi ke Tuhan mereka dengan apa? Dengan mengharamkan bagi mereka sendiri menikah. Sehingga pendeta-pendeta mereka tidak menikah. Ning na'udzubillah sebagian menikah, boten menikah, akhiripun apa Pak? Kalau orang tidak menikah sedangkan hawa nafsu syahwatnya tidak tersalurkan, akhirnya bisa terjatuh ke dalam perzinahan. Na'udzubillah. Terus kita sami menawi gadai putra, gadai putri nggih, menawi sampun wayahipun rabi Pak, wayahipun nikah nggih, sajae nggih kebelet ngoten nggih Pak nggih. Niku nggih enggal-enggal mawon. Enggal-enggal mawon apa? Dipun rabekaken. Daripada napa pacaran, dibiarkan pacaran, mangke mundhak napa Pak? Kecelakaan. Alias apa? Hamil di luar nikah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga Bapak Ibu sejatosipun menikah boten kedah nunggu mapan sanget nggih. Nek nunggu mengke gadai griya Mbak, gadai mobil, napa Pak? Gajinya tinggi, lah mangke kapan nikahipun Pak? Kawan dosa menikah nih. Sehingga kaedahipun nek menawi enten calon mantu ingkang dugi niku napa? Ingkang terpenting niku sanes penghasilan tetap. Ning napa Pak? Yang terpenting adalah tetap berpenghasilan. Pilih pun Pak, penghasilan tetap napa tetap berpenghasilan. Paribasane poncang lanang yang penting napa sregep nyambut gawe, sregep anggenipun nyambut damel, ya itu Masya Allah. Menantu idaman nggih Pak nggih. Makatan. Yang penting kita mengatasi bahwasannya calon ini amanah tanggung jawab menafkahi keluarga. Kita lajengaken hadis ingkang salajengipun nggih. Hadis 145. Hadis menika Pak dipun riwayataken sahabat Abu Hurairah. Sering sangat Abu Hurairah. Amargi napa?
Sahabat ingkang paling kathah meriwayatkan hadis inggih menika sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Jadi jangan sampai seseorang itu beragama tapi menjadikan orang lain lari. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Sekarang Pak, orang-orang Barat, orang-orang Amerika, Eropa itu membungkus Islam seolah-olah Islam itu apa? Radikal. Seolah-olah Islam itu menakutkan, menyeramkan. Sehingga lari dari agama Islam, nggak mau masuk Islam. Jadi yang orang-orang Barat gambarkan itu Islam itu teroris. Coba Pak, kita bayangkan Papua, organisasi OPM Papua Merdeka itu nggih, sing nimbali TNI, nimbali polisi. Apakah dinamakan organisasi teroris? Riyen dereng. Akhir-akhir mereka dinamakan apa? Organisasi teroris. Kalau yang ngebom bukan orang Islam dikatakan apa? Bukan teroris. Tapi kalau orang Islam baru dikatakan teroris. Padahal mereka lah sebenarnya teroris yang sebenarnya. Karena mereka menjajah, membunuh banyak kaum muslimin di sebagian negara Timur Tengah sana nih. Sehingga sejatosipun teroris itu nih bukan identik dengan agama tertentu. Nih Pak, sejatosipun nggih cikal bakal teroris niku napa Pak? Kok bisa muncul teroris pemuda kok ngebom sana ngebom sini? Itu bermuncul dari napa Pak? Dari salah dalam beragama, berlebih-lebihan dalam beragama. Mutanatti'un. Seperti yang mereka katakan Islam yang teroris, radikal, garis keras itu karena apa Pak? Salah dalam berprinsip, dalam beragama, menyusah-nyusahkan sendiri. Apa ada ajaran agama yang menganjurkan umatnya untuk bunuh diri? Bunuh diri ya? Bunuh diri ya? Orang teroris itu mengatakan Pak, mengistilahkan bom bunuh diri bukan bom bunuh diri. Mereka mengatakan bom syahid. Padahal itu sebenarnya bukan bom syahid, tapi bom apa Pak? Bom bunuh diri. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bukan bom syahid, tapi bom sangit. Masa ada ajaran agama yang memerintahkan pemeluknya untuk bunuh diri? Bunuh diri itu semakin dijanjikan 72 bidadari. Bunuh dirilah, nanti kamu menikah dengan 72 Pak bidadari. Kalau di Mas Nabi ya Pak ya? Iya, sampai mawar. Sampai mawar. Adik-adik. Sehingga Bapak Ibu, inna dina yusrun walan yushadda dinu illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan
barang siapa berlebih-lebihan dalam beragama illa walabahu, dia sendiri yang akan terkalahkan. Niki Bapak Ibu. Terus tiyang menika anggenipun menjalankan syariat kok berlebih-lebihan, nanti justru yang akan terkalahkan sendiri. Boten kiam. Walan yusyaddatina illa walabahu. Sehingga nasihatipun Kanjeng Nabi fasadidu, bersikap tepatlah. Wa qaribu, jika tidak bisa maka dekatilah kebenaran. Wa abshiru, bergembiralah. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minal julja. Terus apa Pak? Sadidu, bersikap luruslah, bersikap tepat. Wa qaribu, dekatilah. Wa abshiru, bergembiralah. Bergembiralah nanti dapat pahala. Wasta'inu bil ghadwati, dan mintalah pertolongan untuk bisa melakukan amal soleh, baik di waktu pagi, warauhati di waktu sore, wasyai'in minal duljah, dan di sebagian waktu malam. Dalam riwayat lain sadidu wa qaribu waktu wa ruhu wa syai'un minal duljah. Al-qasda tablughu. Niki Pak. Al-qasda tablughu. Al-qasda niku napa? Sederhana, pertengahan. Berbuat sederhanalah, niscaya kamu akan sampai ke tujuan. Ini Pak, pertengahan, sederhana, sing penting niku istiqomah, insyaallah bakal sampai tujuan. Niku kados ini perumpamaanipun tiyang ingkang dalam perjalanan Pak. Dengan perjalanan itu yang penting apa Pak? Yang penting mengatur kecepatanipun niku nggih stabil. Ampun langsung gaspol. Khawatiripun apa Pak? Mungkin nek gaspol nggih khawatiripun lampu merah diterap. Bis enten ngajeng nggih ditabrak. Alhamdulillah. Mungkin nek menawi apa? Gaspol lan boten dipun atur kecepatanipun. Sebagaimana onta yang berjalan di padang pasir. Nek ontanipun niku kesel, nggih ampun dipeksa, Pak. Kados dene enten video niku, Pak. Enten video niku enten kuda. Kudanipun niku pun kelelahan. Pun ngelak sanget. Nek dipaksa sama pemiliknya dipecuti terus nggih supados mlampah, akhiripun napa? Akhiripun nggih ambruk. Niku menawi napa? Memaksakan diri. Nek kesel niku nggih napa? Leret. Kandian nggih. Terus makaten. Karena perjalanan kita itu jauh nggih. Perjalanan jauh niku nggih istilahipun menghemat tenaga, nggih penting istiqomah, konsisten, mengatur kecepatan, nggih. Gas rimipun diatur niki Pak, nggih kapan ngegas, kapan ngerem kan ngoten. Ngegasipun nek pas Ramadan niku ngegas. Bapak Ibu menawi Ramadan ngegas nggih, gas. Amargi napa? Dilipat gandakan pahala. Lah kapan ngerimipun? Nek ngerimipun nggih nek pun kesel nggih. Direm istirahat rumiyin. Mengeremnya kapan ngerem kalau diajak berbuat maksiat, tertarik berbuat maksiat niku nggih direm. Sehingga apa itulah kehidupan.
kapan ngegas, kapan ngerem, ampun gaspol terus. Mungkin mudah napa Pak? Rantai ini coplok nih. Kalau pernah ngalamin apa nggih? Guru pengawasan nggih. Pun maju telat akhirnya pun gaspol. Rantai ini pun apa? Coplok dia nggih. Pemain gantos nih. Hadis-hadis ingkang ngandhapipun inggih sami nggih, deripun sami. Ingkang intinipun bilih tiyang menika dalam beragama niku kedah pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Nanti kalau berlebih-lebihan nggak kuat sendiri Pak. Sebagaimana orang yang mungkin puasa setiap hari, akhiripun apa? Akhiripun mungkin medot, pun salah sepah akhirnya medot. Kados dene sebagian tiyang enten ingkang puasa Daud, puasa Daud niku sae. Puasa terbaik ini puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi terkadang sebagian orang merasa keberatan Daud itu akhirnya apa? Tidak istiqomah Daudnya. Mungkin puasa Daud sebulan, berarti itu apa? Potensi malih. Langkah saya pun di Pak, puasa Daud nampung kuat sebulan. Dipun bandingaken kalian poso Senin Kamis ning napa istiqomah. Tentunipun langkung sae ingkang Senin Kamis ingkang istiqomah menika. Daripada puasa Daud ning kuatipun sebulan 2 bulan bar niku mboten siang malih. Karena amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang istiqomah, ajak, rutin, kontinu meskipun sedikit. Sehingga yang harus menikah illa walabahu, dia sendiri yang terkalahkan. Bapak Ibu ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Faedah saking hadis menika saged kita pendet beberapa faedah. Al-Islamu dinul yusri wa raf'ul haraj. Agama Islam agama yang mudah dan mengangkat kesusahan. Ini apa Pak? Kekhususan umat Islam. Umat saderengipun umat Islam Pak, riyen niku nek menawi pakaian terkena najis niku nggih, niku kedah digunting, dipotong. Nah kita kan boten nggih. Nah kita napa Pak? Nggih penting diumbah, dipun resiki, dicuci, pun resik nggih saged ibadah malih. Nek riyen boten dipotong nggih, buat nggih. Umat riyen menika Pak nalikanipun perang langsung angsal ghanimah, harta rampasan perang tidak boleh dibagi. Tapi langsung disambar petir dari langit. Tidak dengan umat Islam, ada ghanimah, harta rampasan perang. Apalagi orang Yahudi nggih. Orang Yahudi menikah kalau istri mereka baru haid, baru datang bulan, maka sama sekali enggak napa Pak? Enggak berhubungan, tidak berbicara, tapi menjauhi Pak, dipun jauhi. Itu Yahudi. Kalau istri mereka baru haid, sama sekali apa Pak? Dijauhi. Sehingga agama Islam itu adalah agama yang mudah.
Sehingga apa? Agama Islam adalah khairul adyan, agama yang paling baik. Al-Hanafiyah as-Samhah. Faedah selanjutnya, kullu mutanattin fid din yanqati. Orang yang berlebih-lebihan memberat-beratkan diri dalam beragama, dia akan terputus sendiri. Enggak kuat sendiri, Pak. Li'annal ifrata yu'addi ilal malal. Ini kaidahnya. Sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan itu menjadikan orang malas atau bosan. Iya, Pak. Nek kakean itu dadasaken apa, Pak? Bosen. Ifrat niku hulu, terlalu berlebihan sehingga menjadikan orang bosan. Contohipun hari ini baca Quran dari subuh sampai asar baca Quran terus. Mungkin barasa baca Quran lagi, bar maghrib mungkin baca Quran, bar isya baca Al-Quran. Akhirnya pun apa, Pak? Wijingipun pun bosan, mboten apa? Mboten maos malih. Kados kita sami nggih, Pak nggih. Bapak Ibu menawi saben dinten nggih, laukipun niku sate kambing. Bosen mboten, Pak? Mesti kangen apa? Kangen tempe nggih. Kangen tahu. Sehingga Bapak Ibu Masya Allah menawi masak niku pinter sangat nggih. Dipun selingi nggih Bu nggih. Dipun selingi supados boten bosan. Bahkan makanan yang terenak, ya, makanan enak niku nek setiap hari terus berlebih-lebihan niku nggih bakal bosan. Ingin mawon, Pak, nalikanipun bibar kurban. Nek tiap dinten daging terus bosan mboten, Pak? Sebulan daging terus. Mungkin kangen apa nggih? Kangen tahu tempe ngoten nggih. Itulah nikmatnya diselang-seling. Nanti akan kangen dengan daging lagi, ya, Pak. Kados apa, Pak? Nganten anyar nggih. Nganten anyar nggih, nganten anyar nggih dereng bosen nggih. Ane ampun ngantos rumah tangga nggih semakin usia rumah tangga semakin lama, ampun ngantos ada istilah bosen dengan pasangan, bosen dengan suami, bosen dengan istri, ampun ngantos. Karena nanti kalau sudah bosen, ya akhirnya pun salah satu minta cerai. Tapi kalau apa? Ikatan pernikahan, ikatan suami istri niku dibangun di atas ketakwaan, dibangun di atas kecintaan, rasa cinta kepada Allah, niku ingkang langgeng. Jadi pernikahan yang dibangun di atas ajaran agama Allah niku ingkang langgeng ngantos kakek-kakek, nenek-nenek, awak nini-nini ngoten nggih. Kan biasane pun doanipun ngoten. Ngantos gadah putra, putu, buyut. Beda kalau pernikahan itu napa, Pak? Tidak dibangun di atas cinta kepada agami, cinta kepada Allah, nanti napa, Pak? Akan bisa salah satu mungkin bosan, naudzubillah karipun selingkuh, benten nek menawi napa suami istri menika taat kepada Allah, maka semakin lama usia pernikahan akan semakin cintanya akan semakin tumbuh. Karena kalau hanya mencintai kecantikannya, mencintai hartanya, nanti kalau sudah nggak cantik lagi, apa nggih? Akhirnya pun ditinggal. Atau mencintai hartanya,
Nanti kalau sudah ternyata dipecat dari perusahaan, di PHK, sehingga nggak punya penghasilan lagi atau sedikit, akhirnya sebagian istri ada yang minta cerai. Jadi kalau mencintai sesuatu itu karena Allah, iku saged langgeng insyaallah. Beda kalau mencintai hartanya, mencintai ketampanannya, kecantikannya, mencintai jabatannya. Padahal harta, tahta, paras, bentuk tubuh itu tidak langgeng. Jamaah rahimakumullah jami'an. Niki nggih, dados ifrat yu'addi ilal malak. Wal mubalaghatu fi tatawwu'i yaqibuhal futur. Niki. Berlebih-lebihan dalam ibadah sunnah niku terkadang nggih ndadosaken tiyang futur, lemah semangat. Au ila tarkil afdal, bahkan terkadang menjadikan tiang itu meninggalkan yang lebih utama. Meninggalkan yang lebih utama. Kados dene apa, Pak? Kados dene tiang ingkang berlebih-lebihan dalam sholat malam, sewengi nguput, akhiripun ketinggalan sholat subuh. Faedah yang sajipun inggih menika tanbihun lil musafir. Pak. Peringatan kepada musafir. Dan harus kita pahami bahwasanya kita itu musafir. Kenapa kok musafir? Karena kita nggak menetap di dunia. Kita akan berpergian ke akhirat, sehingga dinamakan kita itu musafir dalam perjalanan yang jauh ke negeri akhirat. Nah, musafir itu kalau berpergian itu biasanya mencari waktu yang pas, waktu yang cocok, waktu yang ketika semangat untuk berjalan. Terus apa, Pak? Mencari waktu semangat. Terus kita nek ajeng safar, ajeng berpergian ke Jakarta, ini biasanya pun milih waktu ingkang cocok, ingkang semangat. Idza masya lailan wa naharan ajiza wa qata'a. Jadi kalau tiyang menika berpergian safar terus diforsir boten istirahat niku bakalipun nggih lemah, bakal terputus. Kita nek menawi teng Jakarta lewat jalan tol apa boten nggih, niku nggih biasane pun istirahat. Boten istirahat niku kadang nggih ndadosaken bahaya. Nggih ngantuk, kelelahan. Kadang kecelakaan dalam berpergian niku karena dipaksa janjane pun ngantuk ning dipaksa nyetir, dipaksa napa? Sepeda motor. Enten sederek niku napa, Pak? Ingkang jane-jane ngantuk nggih, ing Boyolali niku jane ngantuk ning dipeksa. Akhiripun apa? Nabrak becak. Nabrak becak niki pun patah ya, dioperasi ke rumah sakit. Dioperasi mungkin dari ganti pen. Jadi kaedahipun menawipun ngantuk, nggih pun apa pun saya pun capek sangat, lelah, istirahat. Ampun dipeksa sesuatu, tiyang niku dipeksa niku nggih mboten sae. Sebagian saudara kita janjane nggih payahe leren ning dipeksa
akhiripun apa jatuh sakit niki Pak. Dipaksa nyambut damel saking semangatipun padahal nggih sebaiknya istirahat yang dipaksa angin akhiripun jatuh sakit. Kados dene contonipun dalu niki enten lemburan. Enten lemburan pekerjaan akhiripun apa dilembur ngantos jam kali jam 3 dilembur. Akhiripun apa Pak? Akhiripun nggih injingipun KO. Mengke saged masuk angin. Lan biasanipun nek mengke dilembur ngantos jam kali jam 3 niku biasanipun nggih napa? Nyuwun jatah malih mengke, nyuwun jatah di siang hari. Minta ganti, istilahnya minta ganti di siang hari. Pasti nanti di siang hari juga tidur juga. Kalau ganti ngoten nggih. Nek mboten ndelok ganti mriki mboten kiat, Pak. Bahkan dalam masalah apa, Pak? Enten-enten nggih. Kaedahipun makaten. Ada sebagian penuntut ilmu, sebagian santri atau pelajar nih, semangatipun sinau, akhiripun biasanipun jam 11 niku pun sare sudah tidur, akhiripun dia napa? Akhiripun dia pengen mendapatkan 2 jam lagi, dipaksa sampai jam 12, jam 1. Akhirnya besok pagi jatuh sakit selama 2 minggu. Niatipun apa? Niatipun supaya dapat tambahan waktu 2 jam. Jam 12, jam 1 nggih. Akhiripun kehilangan waktu 2 minggu karena sakit berbaring, enggak bisa belajar. Kan ngoten. Semanten ugi nyambut damel. Nyambut damel niki wayahe lepen ning napa dipeksa. Tanggung nggih dipaksa malih dipaksa kalih jam malih. Kalih jam niki nggih biasanipun nek kalih jam malih niku nggih angsal 100.000. Contonipun ngaten. Dipaksa ngoten nggih 100.000. Akhiripun benjingipun sakit. Akhiripun sakitipun nggih parah. Dibetot ke rumah sakit telas pinten Pak 10 juta. Awalipun apa? Awalipun pados tambahan pinten wau 100.000. Ning akhiripun malah napa? Telas pinten Pak? Telas 10 juta. Niki saged dipahami nggih. Terkadang tiyang niku memburu sesuatu yang berlebihan, ingin dapat tambahan, tapi justru menjadikan kehilangan lebih banyak. Wallahu ta'ala bishawab. Maka tadi yang saged kita bahas dalam punika mungkin bermanfaat. Pada sallallahu ta'ala al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.